Gereja saat ini mempersiapkan pelayanan ibadah online untuk sidang jemaat yang terkasih. Dan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh jemaat? Pertama, pilihlah jam ibadah yang sesuai. Kedua, siapkan diri dengan berpakaian rapi dan sopan sebagaimana kita beribadah di gedung gereja. Ketiga, siapkan Alkitab dan alat-alat tulis yang diperlukan. Keempat, silakan duduk dengan posisi yang baik dan fokus. Hindarilah berbaring atau melakukan kegiatan yang lain. Kelima, siapkan hati dengan berdoa secara pribadi sebelum ibadah online dimulai. Keenam, ikutilah liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti berdiri, duduk, memuji Tuhan, dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Yang ketujuh, jemaat bisa melakukan persembahan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR yang tertera di layar menggunakan mobile banking atau e-wallet. Kedelapan, ikutilah ibadah streaming sampai selesai dengan kerinduan yang mendalam mencari Tuhan. Dan yang terakhir, orang tua bisa mengajak dan membimbing anak-anak mengikuti video YouTube sekolah minggu yang dipersiapkan oleh gereja. Demikianlah hal-hal yang perlu dipersiapkan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Kita mau tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil sikap saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita tahu kita punya Allah yang menyertai kita, Allah yang memelihara hidup kita. Maka dari itu kita patut mengucap syukur dan berterima kasih atas semua itu. Mari untuk memulai ibadah kita angkat lagu penyembahan dengan apa akan kubalas.
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita awali penyembahan ini dengan hati kita yang sungguh. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kepadamu selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Bapa untuk anugerah-Mu pada hari ini. Kami anak-anak-Mu boleh berkumpul ya Bapa, kami boleh beribadah. Kami berdoa ya Bapa, mohon Kau berkati ibadah ini dari awal tengah hingga akhirnya Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau berkati, Kau urapi ya Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik teman-teman, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan meneguhkan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Baik teman-teman, tetap berdiri. Kita akan mengangkat sebuah lagu pujian yang berjudul Betapa Hebat. Kita tahu kita punya Allah yang hebat, yang berkuasa atas hidup kita. Mari kita memuji Dia dan penuh semangat. Berkuasa di bumi di surga,
bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas segala perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Baik teman-teman, dipersilakan untuk duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita. Kita mau mengangkat sebuah lagu penyembahan yang berjudul Sentuh Hatiku. Dengan hati yang sungguh-sungguh kita menyanyikan lagu penyembahan ini. Sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti
memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Dapat sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kepada hambanya saya persilakan. Ya, selamat pagi remaja yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, kami boleh bersyukur karena minggu ini kembali kami datang di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakailah kami semua, baik hamba-Mu maupun kami semua yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari saya mengajak kita membuka firman Tuhan di pagi hari ini. Sebagai firman Tuhan kita terdapat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya ulangi, 2 Tawarik pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Tapi saya akan membaca, perkenankan saya membaca hanya ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-8 saja. Ya, kalian bisa membaca keseluruhan karena keterbatasan waktu kita. Saya akan membaca ayat 3 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ketika Ratu negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya, yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan,
Maka tercenganglah ratu itu, dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu, tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah pegawai-pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, sehingga ia menundukkan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Nah, rekan remaja yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu tema yang luar biasa, yaitu kita akan bersama-sama bagaimana mengubah kebiasaan. Kalau boleh saya bertanya, tentu kita punya kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan kita. Ada kebiasaan kita yang baik, ada juga kebiasaan kita yang buruk, ya. Kamu sudah pasti tahu bagaimana kebiasaan burukmu, ya. Misalnya kamu kalau tidur ngorok, ya, siapa di sini yang tidurnya ngorok? Entah itu cewek, entah itu cowok. Bahaya yang cewek yang ngorok, ya. Nah, kebiasaan juga suka apa? Ngupil, ngupil gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan buruk. Apalagi banyak ya kebiasaan-kebiasaan kita yang tanpa kita sadari itu sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang tidak biasa, dan di pandangan orang sangat buruk adanya. Nah, kita tentu punya kebiasaan-kebiasaan. Nah, hari ini kita belajar bagaimana mengubah kebiasaan. Kata mengubah artinya apa? Kebiasaan kita yang biasa ya kita lakukan seperti apa? Misalnya kebiasaan kita yang lama, yang sama sekali tidak bisa diubah, sudah menjadi karakter kita. Ya, banyak kebiasaan-kebiasaan kita yang tanpa kita sadari itu adalah satu yang berdampak buruk bagi kehidupan kita. Sebagai remaja, saya ingatkan kembali, kebiasaan-kebiasaan itu akan membentuk karakter kita, membentuk kepribadian kita, sehingga sulit untuk kita hilangkan. Tentu tidak mudah memang menghilangkan kebiasaan. Bangun pagi, siapa di sini kalau bangun pagi, apa yang kamu ambil dulu? Apa yang kamu perhatikan dulu? Apa yang kamu lakukan dulu kalau bangun pagi? Pasti beragam. 100% mungkin sebagian besar ya kita pasti ambil handphone kita. Betul enggak? Itu biasa kebiasaan-kebiasaan kita. Waduh, bangun tidur bukannya kita cuci muka, bukannya mungkin kita berdoa atau sebagainya, rasa teduh, yang kita ambil apa? Handphone kita. Ada enggak nih chatting? Ada enggak si doi? Tadi malam saya WA dia sudah tidur. Ada enggak balasannya? Ya kan seperti itu. Itu udah biasa memang. Nah, seringkali ya tanpa kita sadari kita memulai aktivitas kita dengan sesuatu hal yang seringkali terjadi seperti itu. Berulang-ulang kali, setiap pagi kita pasti ambil HP dulu. Ya, kita ingat HP dulu. Yang lainnya lupakan. Mau saat teduh, mau ngapain, berdoa apalagi dan sebagainya, kita lupakan. Itu nanti. Ya, bahkan habis lihat HP kita tidur lagi. Betul nggak? Nah, itu kebiasaan-kebiasaan kalau kita disuruh untuk mengubahnya tentu tidak mudah. Berjuang mati-matian. Ya, bukan hanya kamu, orang dewasa yang sudah berumur pun, ya kadangkala juga kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan itu tidak mudah untuk kita ubah. Nah, demikian juga dalam kebiasaan-kebiasaan kita memuliakan Tuhan. Ya,
seringkali kebiasaan-kebiasaan buruk muncul di dalam gereja. Ya, banyak hal. Entah itu ngobrol di gereja, entah itu main handphone di gereja, mungkin juga kita makan permen, makan snack di gereja dan sebagainya. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, kita merasa itu sesuatu yang biasa, padahal di hadapan Tuhan itu tidak baik. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu hari ini kita belajar bagaimana mengubah kebiasaan. Kita melihat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Kita membaca firman Tuhan, kita melihat bagaimana ketika Ratu Negeri Sheba melihat hikmat Salomo. Waduh, ya, apa yang diceritakan orang terhadap dirinya, ya, Salomo terhadap Sheba pada saat itu sangat-sangat luar biasa, bahkan lebih daripada orang bilang atau orang katakan terhadap Sheba. Bagaimana Salomo memiliki hikmat dan rumah yang telah didirikannya, bagaimana makanan yang di meja, cara duduk pegawainya, cara berpakaiannya, pelayan-pelayannya dan sebagainya. Wah, luar biasa. Makanya Ratu Sheba sangat memuji hikmatnya Salomo. Dan akhirnya apa? Dia memuji siapa Allah di balik Salomo. Itu Allah Israel yang memberikan hikmat kepada Salomo. Nah, kita melihat di dalam bagian ini tentu tidak mudah mengubah kebiasaan-kebiasaan di dalam istana Sheba pada saat itu. Dan Salomo bisa membuktikan bahwa sesuatu yang baik itu bisa kok, bisa kita ubah. Ya, sesuatu yang buruk itu bisa kita ubah menjadi lebih baik lagi. Ya, kebiasaan-kebiasaan kita, sifat-sifat karakter kita, bagaimana kita memperlakukan diri kita, bagaimana kebiasaan-kebiasaan kita yang mendarah daging dalam diri kita bisa kita ubah. Gak mudah, ya. Apalagi di situ perlu kedisiplinan. Bagaimana pegawai-pegawai menata, ya, makanan, minuman di atas meja dengan baik. Bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara makan yang baik dan sebagainya. Tentu tidak mudah. Perlu berlatih terus menerus. Nah, kita pun diajar dalam bagian ini. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena apa? Tuhan sudah memberikan hikmat kepada kita. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang baik untuk saya, mana yang tidak baik untuk saya. Dan tentu saja kita diberikan hikmat supaya membedakan itu. Ketika kita sudah diselamatkan, lahir baru, tentu ada banyak dosa-dosa yang seringkali masih melekat dalam diri kita sebagai anak Tuhan. Oleh karena itu sebagai remaja, saya tantang kalian semua, coba kamu daftarkan kebiasaan-kebiasaan burukmu yang menjadi habit, menjadi kebiasaan, sesuatu yang berulang-ulang kali kamu lakukan, sehingga itu mengganggu dirimu, bahkan mengganggu orang di sekitarmu. Sehingga apa? Sehingga itu berdampak dalam kemajuanmu, masa depanmu dan sebagainya. Banyak hal. Misalnya kamu tidak bisa menjadi orang yang dipercaya. Karena apa? Karena kamu sulit untuk dipercaya. Ya, kamu seringkali telat. Ya, kamu tidak disiplin waktu dan sebagainya. Bagaimana orang bisa mempercayai kamu dengan janji-janji? Wah, jam segini kita on time datang ya. Kita sama-sama akan melakukan ini. Oleh karena itu on time, jangan sampai terlambat. Nah, kalau misalnya kita terlambat, orang akan melihat bagaimana kita bisa nggak kita percaya dengan janji kita. Ini hal yang sepele dan banyak terjadi. Ya, kita seringkali menjadikan itu sesuatu yang sepele, padahal itu berdampak dalam kehidupan kita. Kita akan terus mengulang itu menjadi kebiasaan, dan akhirnya nanti di tengah-tengah masyarakat, di tengah pekerjaan, di tengah kita melakukan banyak aktivitas di luar sana yang begitu banyak tantangan, kita tidak bisa berjuang dengan baik. Kita tidak bisa berkompetensi dengan orang lain. Ya,
Karena apa? Karena kita memiliki habit yang tidak baik. Itu salah satu contoh. Banyak lagi kebiasaan-kebiasaan kita kalau kita daftarkan banyak sekali. Ya, tidak menutup kemungkinan itu akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Membuat kita tidak bertumbuh dengan baik. Ya, membuat kita tidak maju menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari. Kita lihat Salomo. Salomo dalam pengertian bahwa dia walaupun diberikan hikmat, tentu dia berjuang, berusaha untuk membuktikan. Ya, dia mendisiplinkan dirinya dulu sebelum ia melakukan itu kepada orang lain. Nah, kita juga harusnya seperti itu. Apalagi kita adalah calon-calon pemimpin di kemudian hari. Kalian semua adalah remaja-remaja gereja yang akan datang. Ya, 10 tahun, 20 tahun lagi kalian sudah menjadi orang tua, orang-orang dewasa, menjadi pemimpin-pemimpin gereja. Kalau kalian belum siap untuk mengubah diri kalian dari sekarang, kapan lagi nantinya? Itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik bagi dirimu, bagi keluarga, bahkan bagi gereja dan bagi Tuhan. Oleh karena itu, mengubah kebiasaan mulailah dari hal yang kecil, ya, hal yang sepele di dalam kehidupan kita. Mendisiplinkan diri kita di dalam waktu, di dalam aktivitas kita dan sebagainya. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan dalam hal disiplin rohani. Tingkatkan disiplin rohanimu dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan baik maupun tidak baik. Jangan hanya pada saat dalam keadaan baik saja kamu bisa memuliakan Tuhan, sukacita. Ya, dalam keadaan moodmu ya lagi baik, ya, keadaanmu lagi baik dan sebagainya, kamu bisa memuliakan Tuhan. Tetapi ketika keadaan buruk terjadi dalam dirimu, bisakah engkau memuliakan Tuhan? Bisakah engkau memberikan waktu untuk berdoa, bersaat teduh, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan? Tidak mudah. Itu disiplin rohani. Lalu apalagi kebiasaan-kebiasaan buruk bisa kamu hilangkan. Misalnya kalau kamu bangun pagi, kamu berusaha ya tenangkan diri dulu, lalu ke WC, cuci muka, ambil Alkitab sebentar, lalu baca firman Tuhan. Kamu dahulukan Tuhan. Habis itu kamu ambil handphone. Tidak melarang ambil handphone itu. Kalau memang ada pesan, kamu baca. Tapi jangan sampai handphone menjadi sesuatu yang nomor satu yang kamu buka di pagi hari, sehingga melupakan yang lainnya. Itu cara engkau mengubah kebiasaan. Belum lagi yang lainnya. Dan saya percaya ketika engkau bisa mengubah kebiasaanmu, engkau juga bisa menjadi orang-orang yang berubah. Ya, kita dulu adalah orang-orang berdosa. Dan sekarang kita menjadi status anak-anak Tuhan, kasih karunia Tuhan, sehingga engkau diselamatkan, sehingga engkau menatap masa depanmu, tidak lagi melihat ke belakang. Ya, masa lalu itu adalah sesuatu yang lalu, tidak lagi kamu lihat, sehingga itu tidak menjadi penghalang engkau untuk bisa memiliki kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik. Tentu banyak tantangan, saya percaya. Teman-teman, ya, kerabatmu, orang-orang sekitarmu seringkali tidak memberikan contoh. Nah, kamu bisa mencari contoh yang lebih baik. Banyak kok remaja-remaja yang bisa jadi contoh, ya, memiliki kebiasaan yang baik. Apakah mereka instan begitu, bisa langsung begitu? Tidak, melalui proses tidak mudah. Mereka juga gigih untuk berjuang. Ya, mereka berjuang juga untuk melepaskan yang namanya kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Nah, kalau tidak, kamu tidak akan bisa mengubah kebiasaanmu. Ini yang bisa saya bagikan di pagi hari ini. Biarlah kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik lagi. Kalau hari ini masih kamu menjumpai dirimu punya kebiasaan tidak baik, ingat bagaimana Salomo, bagaimana kita lihat di dalam firman Tuhan ini. Dengan hikmat Tuhan, mengandalkan Tuhan,
Akhirnya apa? Ratu Sheba yang terkenal pada saat itu menilai Salomo ini luar biasa, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana dengan diri kita? Saya berharap kita semua bisa mengubah kebiasaan kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk kami semua remaja-remaja-Mu yang saat ini berjuang untuk melawan kebiasaan-kebiasaan mereka, sesuatu yang biasa mereka lakukan dari pagi, siang, sore sampai malam. Aktivitas mereka Tuhan, yang seringkali Tuhan mendatangkan hal yang buruk bagi orang lain, karena mereka memelihara kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Dan saat ini Tuhan, apabila juga mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan yang mendatangkan dosa bagi orang lain, Tuhan, ampuni Tuhan. Biarlah Tuhan kami berubah saat ini, mulai saat ini Tuhan. Kami mau Tuhan, di pagi hari kami ingin memulai dengan membaca firman Tuhan, membuka Alkitab. Setelah itu kami beraktivitas, dan kami tidak melupakan Tuhan dalam aktivitas kami. Ampuni kami Tuhan apabila waktu kami habiskan dengan percuma, dengan hal yang sia-sia, yang membuat kami menjadi orang-orang yang terus menerus dalam kebiasaan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan kami nyerahkan Tuhan waktu ke depan Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk Pak Henderson telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sekarang kita akan menyerahkan persembahan. Bagi teman-teman yang berikan persembahan, boleh melalui rekening yang tertera di bawah ini. Juga bagi teman-teman yang tidak mempunyai rekening, duitnya boleh dikumpulin dulu. Jadi pada saat kita ibadah seperti biasa, bisa diberikan kepada gereja. Untuk mengiringi persembahan kita angkat lagu pujian Betapa Hatiku. Persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus.
padaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahmu seumur hidupku. Sebagai Allahmu seumur hidupku. Mari kita doa persembahan. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu sehingga kami semua dapat menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Kiranya ibadah yang kami lakukan Bapa dapat berkenan di hadapan-Mu. Sekarang Bapa, kami ingin melakukan persembahan. Tolong Engkau berkati persembahan yang kami lakukan ini Bapa agar berkenan di hadapan-Mu. Pakai kami Bapa agar uang yang dapat kami gunakan dapat melayani Engkau. Ini saja pemenang kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Pagi ini kami SMP Kristen Maranatha akan menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui satu pujian, yaitu yang terbaik. Biarlah kiranya pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat menyaksikan.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Remaja yang dikasih dalam Tuhan Yesus, ya tidak terasa kita sudah memasuki ya kurang lebih 4 minggu ya, 4 bulan kita ibadah online seperti ini. Saya berharap kita tetap setia, walaupun mungkin kapan kita beribadah. Ada yang bertanya, Pak, kapan kita beribadah? Tentu protokol dari kesehatan ya melarang kita, khususnya untuk anak-anak sampai remaja usia di bawah 17 tahun untuk beribadah di gereja. Nah, untuk kebaktian umum, ya kebaktian umum sudah dibuka, tetapi bagi remaja dimohon tidak hadir dalam ibadah tersebut. Ya, kalian bisa beribadah dalam ibadah online remaja ya khusus, ya sudah dibuatkan seperti ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melayani, ya berjeri lelah melayani pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan saya juga tidak lupa mengharapkan kalian tetap memberikan persembahan ya kepada Tuhan melalui persembahan kalian, ya tabungan kalian boleh kamu persembahkan ke gereja. Ya, atau kamu mungkin mau hubungi Kak Hendro atau Bendahara Ivana, silakan kamu persembahkan kepada Tuhan. Ya, dan bagi kalian yang ingin transfer, silakan kamu transfer juga di rekening komisi remaja. Mungkin itu saja yang boleh saya sampaikan di pagi hari ini. Saya berharap tetap jaga kesehatan. Kalau kamu berpergian tetap pakai masker dan juga jaga jarak. Dan saya harapkan juga kalian juga tidak berpergian kemana-mana dulu sampai situasi kondisi aman. Ya, walaupun kita menuju kepada normal baru, ya saya berharap walaupun statusnya normal baru, tetapi kalian tetap bisa menjaga diri kalian. Ingat, ini virus, bukan sesuatu yang main-main, bukan sesuatu candaan dan sebagainya. Ya, berbijak juga dalam bermedia sosial. Ya, jangan berkomentar yang tidak-tidak. Saya berharap anak-anak saya, remaja saya, ya bisa memiliki sikap hidup yang lebih baik. Ya, kalau punya kebiasaan tidak baik, jangan kamu lakukan. Biarkan remaja-remaja lain yang tidak mengenal Tuhan melakukan itu, asalkan kamu tidak. Dan kalau kamu ada kesempatan, tegur mereka. Itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mari saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyikan doksologi dan saya akan memberikan doa penutup. Yang Esa, pohon selamat, sumber berkat. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih waktu kesempatan kami boleh beribadah di pagi hari ini. Kami nyerahkan waktu ke depan setiap kami Tuhan. Remaja yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dari sekarang sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Haleluya. Amin.
silakan ambil saat teduh. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.